Kembali semuanya di warung Bude Yanti yang akan naik haji. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini masih mengarungi lubang cacing. Meskipun bahtera yang dibuat oleh alam dewa kuno ini lebih cepat, masih membutuhkan waktu puluhan tahun untuk melakukan perjalanan melalui lubang cacing. Namun Xiao Yan segera merindukan kondisi di alam iblis keabadian kuno di mana seseorang dapat bergerak secara instan dengan mengandalkan kehendak alam iblis keabadian kuno. Xiao Yan benar-benar merasa jika Xiao Yan bisa melakukannya maka hal ini akan menghemat banyak waktu. Tentu saja Xiao Yan juga telah mencoba menggunakan kehendak dari Sensi untuk melakukannya. Secara logika Xiao Yan adalah reinkarnasi yang mulia. Yang mulia pernah menjadi putra Sensi, oleh karena itu kehendak tersebut seharusnya membantu Xiao Yan. Namun usaha Xiao Yan ini sama sekali tidak mendapatkan respon dari kehendak Sensi. Mungkin karena kekuatan Xiao Yan saat ini dikatakan jauh dari cukup. Bahkan jika Xiao Yan adalah reinkarnasi yang mulia tetapi Xiao Yan benar-benar tidak bisa mendapatkan bantuan dari kehendak Sensi. Mungkin juga bagaimanapun Xiao Yan hanyalah reinkarnasi yang mulia dan bukanlah orang terkuat yang pernah bercita-cita menjadi pemimpin Sensi. Dengan begitu sangat wajar jika Xiao Yan tidak mendapatkan respon. Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan Xiao Yan menyadari bahwa pada saat ini masih ada waktu bagi Xiao Yan untuk melakukan tindakan lain. Xiao Yan mengingat pada saat ini ada 50.000 keabadian dewa di samping Xiao Yan. Meskipun di antara mereka rata-rata merupakan keabadian dewa langkah kedua, tetapi ada juga banyak yang merupakan keabadian dewa yang lebih tinggi. Tidak menutup kemungkinan ada juga di antara mereka yang tampaknya menyembunyikan kekuatan. Xiao Yan pada akhirnya merasa sedikit tenang dan Xiao Yan yang awalnya tidak ingin memurnikan ramuan pada saat ini mengeluarkan kuali obat. Xiao Yan berniat untuk meningkatkan kekuatannya melalui jalur alkemis selama periode waktu ini. Namun baru saja Xiao Yan bersiap untuk memurnikan obat suyu pada saat ini kembali mengeluarkan cahaya biru. Jiwa Xiao Yan yang terkoneksi terhadap suyu pada saat ini bisa mendeteksinya secara instan. Xiao Yan pun mengeluarkan batu giok khusus dan bergumam apakah ada pertemuan lagi. Hal ini seketika mengingatkan Xiao Yan pada bayangan hitam yang muncul di antara 50.000 keabadian dewa ketika Xiao Yan hendak kembali ke Sensi. Wajah yang tampak seperti pusaran air seketika berubah menjadi ekspresi tersenyum yang aneh. Dirinya juga mengucapkan kata-kata mengenai harga kepada Xiao Yan dan hal ini membuat Xiao Yan bingung. Xiao Yan pun merenung sejenak dan menyadari bahwa satu-satunya hal yang memungkinkan mengenai kata-kata ini adalah berkaitan dengan daun dunia. Melihat suyu yang bersinar, Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk tidak langsung masuk tetapi bertanya kepada Zan Lao di pagoda pemurnian. Xiao Yan bertanya berapakah harga yang harus dibayar oleh Xiao Yan karena menggunakan daun dunia untuk membantu alam iblis keabadian kuno. Suara Zan Lao pun seketika terdengar di benak Xiao Yan ketika berkata tentu saja Xiao Yan harus membayar harga yang ada. Pilihan Xiao Yan ini tidak akan menyelamatkan satu individu tetapi seluruh dunia dengan ribuan makhluk di dalamnya. Xiao Yan seketika sedikit bingung karena menurut pemahaman Xiao Yan apa yang dirinya lakukan adalah hal yang adil. Oleh karena itu mengapa Xiao Yan harus membayar harganya? Xiao Yan pun lanjut bertanya apakah ada harga yang harus dibayar oleh Xiao Yan karena menyelamatkan dunia lain? Zan Lao sedikit menghela nafas dan lanjut menjelaskan bahwa keselamatan memiliki harga keselamatan, kehancuran juga memiliki harga kehancuran. Jika Xiao Yan menggunakan daun dunia untuk menghancurkan alam iblis keabadian kuno maka pada saat ini seluruh hidup Xiao Yan mungkin akan terputus dan tidak ada yang bisa melindungi Xiao Yan. Mengenai harga yang harus Xiao Yan bayar sesungguhnya Zan Lao tidak tahu. Harga ini juga mungkin akan terjadi tetapi juga mungkin akan terjadi dalam waktu yang lama. Zan Lao juga benar-benar tidak tahu apakah yang akan terjadi di masa depan.
Mendengar hal tersebut mata Xiao Yan pada akhirnya sedikit menyipit dan Xiao Yan segera kembali mulai berbicara. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan telah memikirkan mengenai hal ini sebelumnya. Jika suatu hari Sensi benar-benar kalah dari Taiksu dan Xiao Yan telah mengorbankan hidupnya, jika Xiao Yan berada di ambang kematian maka Xiao Yan akan bisa menghancurkan dunia Taiksu dengan daun dunia. Hal ini pada akhirnya akan membantu Xiao Yan untuk menyelamatkan Sensi. Mendengar hal tersebut Zhan Lao terus menanggapi dengan berkata bahwa apa yang dipikirkan oleh Xiao Yan ini tidak benar. Ketika Xiao Yan tidak sanggup menanggung harga akibat apa yang Xiao Yan lakukan maka harga tersebut akan dialihkan. Xiao Yan seketika kembali memiliki ekspresi yang dipenuhi dengan kebingungan sebelum akhirnya bertanya apa yang dimaksud dengan perkataan Zhan Lao. Zhan Lao pun kembali menjelaskan bahwa hal tersebut akan ditransfer kepada semua orang yang berhubungan dengan Xiao Yan. Jika makhluk-makhluk ini tidak dapat menanggungnya juga maka Sensi yang akan menerima akibatnya. Seperti yang Xiao Yan katakan, jika Taiksu dihancurkan dengan daun dunia maka semua makhluk-makhluk ini akan dihancurkan pada saat yang bersamaan. Daun dunia ini memiliki aturan dan sesuatu pasti akan segera terjadi. Namun semuanya akan terjadi dalam pengawasan dan keseimbangan. Xiao Yan pun hanya bisa menghela nafas mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zhan Lao. Xiao Yan lanjut berterima kasih kepada Zhan Lao sebelum akhirnya kembali memandang ke arah Suyu. Di belakang sosok Xiao Yan, klon dewa asli pada akhirnya muncul untuk melindungi Xiao Yan. Pada saat ini Xiao Yan tidak terlalu khawatir, terlebih lagi ada juga Gou Yan di lengan baju Xiao Yan. Pada akhirnya kesadaran spiritual Xiao Yan segera memasuki ke kedalaman Suyu. Xiao Yan kembali masuk ke dalam 9 platform batu dan pada saat ini Xiao Yan bukan merupakan orang pertama yang hadir. Xiao Yan juga bukan orang yang terakhir yang hadir. Semua orang telah hadir dan hanya nomor 2 dan nomor 6 yang pada saat ini masih belum muncul. Bersama dengan hal tersebut nomor 1 segera memberitahu kepada semua orang bahwa keduanya tidak akan muncul dan mereka harus segera memulai pertemuan. Xiao Yan mengangkat sedikit alisnya dan Xiao Yan pada saat ini merenungkan sesuatu. Xiao Yan juga pada saat ini segera melirik ke arah Si atau nomor 4 dan Xiao Yan merasa sedikit berdebar. Faktanya masih banyak hal yang belum diselesaikan oleh Xiao Yan dan dijelaskan oleh Xiao Yan sepenuhnya di alam iblis keabadian kuno. Zhonggu dan yang lainnya juga benar-benar ditinggalkan Xiao Yan tanpa kabar. Xiao Yan benar-benar tidak memiliki waktu untuk membuat penjelasan akhir. Jika Xiao Yan terus tinggal lebih lama di alam iblis keabadian kuno maka Sensi akan terancam. Xiao Yan juga merasa ngeri terhadap Yu Yan karena Xiao Yan kembali teringat ketika pada saat sebelumnya Hua Chan muncul. Dirinya melihat Hua Chan yang ketakutan ketika berhadapan dengan sosok Yu Yan. Jika orang sekuat Hua Chan saja bisa takut dengan Yu Yan, oleh karena itu dapat dipastikan sosok di balik nomor 4 ini merupakan sosok yang kuat. Bersamaan dengan Xiao Yan yang berpikir pada saat ini nomor 3 pada akhirnya segera mulai membuka pembicaraan. Sosoknya berkata bahwa beberapa perubahan terjadi di alam misterius surga barat. Para dewa dan iblis telah hidup berdampingan secara damai selama ribuan tahun. Sekarang mereka tidak lagi harmonis dan perang mungkin tidak lagi bisa dihindari. Selain itu di dalam pertemuan kali ini awalnya dirinya berpikir bahwa dirinya bisa menanyakan kepada nomor 2 mengenai bayangan hitam. Seseorang telah melihatnya dan sosok tersebut telah mengatakan sesuatu. Begitu mendengar hal ini Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Xiao Yan menyadari bahwa tampaknya apa yang dikatakan oleh bayangan hitam ini merupakan sesuatu yang terkait dengan nomor 3. Xiao Yan pun kembali memikirkan mengenai kata yang pada saat sebelumnya dilontarkan kepada Xiao Yan oleh bayangan hitam. Bersamaan dengan Xiao Yan yang berpikir pada saat ini semua sosok segera mengungkapkan apa yang ingin mereka katakan. Selanjutnya nomor 4 pada akhirnya telah mendapatkan gilirannya untuk berbicara.
Sosoknya pada saat ini segera berkata bahwa berkat bantuan seseorang di tempat ini penghalang alam iblis keabadian kuno telah diperbaiki. Untuk saat ini alam iblis keabadian kuno telah terbebas dari bencana penyerangan. Dengan begitu maka bayangan hitam yang mereka bicarakan sepertinya tidak akan bisa dengan mudah masuk ke alam iblis keabadian kuno. Selain itu dirinya juga telah melakukan kultivasi sepanjang tahun dan masih terlalu dini baginya untuk mengatakan mengenai bayangan ini. Dirinya pernah melihatnya sebelumnya tetapi sosok tersebut tidak mengatakan apapun kepadanya. Selain itu mengenai orang yang membantu alam iblis keabadian kuno memperbaiki penghalang dunia, sosok ini telah pergi dengan tergesa-gesa bahkan tanpa sempat dirinya mengucapkan terima kasih. Namun meskipun begitu pelatihannya pada saat ini telah selesai dan dirinya bisa berjalan-jalan, begitu dirinya pada saat ini memutuskan untuk mencari sosok tersebut. Mendengar hal ini jantung Xiao Yan tiba-tiba berdebar kencang. Di antara kesembilan sosok yang berada di sini terkecuali Xiao Yan mungkin semuanya adalah monster tua yang sudah ada sejak zaman kuno. Dengan begitu maka bepergian keliling dunia tampaknya bukanlah kemampuan khusus dan semuanya bisa melakukan hal ini. Xiao Yan pada saat ini merasa getir dan bertanya-tanya mungkinkah Xiao Yan sama sekali tidak bisa melarikan diri dari sosok ini. Sementara itu selanjutnya Wu atau nomor 5 pada akhirnya segera mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa banyak harta karun eksotik telah muncul di dunia pegunungan dan lautan. Harta karun eksotik ini tidak berasal dari dunia pegunungan dan lautan. Seringnya kemunculan harta karun eksotik ini telah menyebabkan pertempuran yang tidak terhitung jumlahnya. Banyak suku kecil juga telah dihancurkan. Perselisihan ini telah menjadi semakin hebat dan telah menjadi kebakaran padang rumput dan dirinya khawatir sulit untuk menghentikannya. Sosoknya pada saat ini lanjut terdiam dan tidak lagi membicarakan mengenai bayangan hitam karena tampaknya dirinya tidak bertemu dengan bayangan hitam tersebut. Karena Liu pada saat ini tidak ada maka pada akhirnya pertemuan dilengkap ke nomor 7. Nomor 7 pada saat ini menghela nafas dan berkata bahwa dirinya melihat bayangan hitam yang disebutkan sebelumnya sebanyak 2 kali. Apa yang dirinya sebutkan selama 2 kali ini merupakan kata yang sama yang merupakan kata karma. Dirinya pada saat itu memarahi sosok bayangan hitam ini dan dirinya tidak peduli apa yang dikatakan oleh sosok tersebut. Sebaiknya mereka juga jangan terlalu khawatir karena bayangan hitam ini mungkin hanya menggunakan kata-kata untuk mengganggu mentalitas. Jika mereka tidak terpengaruh maka kata-kata dari sosok tersebut tentu saja tidak akan ada artinya. Namun tentu saja ini juga hanyalah pendapatnya sendiri. Meskipun mereka yang disebut dengan master penghancur tidak bisa langsung ikut campur tangan di dunia ini, menurutnya mereka hanya menggunakan metode hasutan untuk mencapai tujuan check and balance di dunia yang ada. Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut mendengar kata-kata dari sosok Qi yang terdengar bijaksana. Hal ini juga menunjukkan bahwa sosok tersebut benar-benar merupakan pebisnis yang telah bepergian ke seluruh dunia yang berbeda. Dirinya benar-benar memiliki pemahaman yang begitu tenang dan begitu mendalam. Namun meskipun begitu ketika Xiao Yan mendengar apa yang diucapkan oleh Qi, Xiao Yan sesungguhnya tidak ingin terlalu memikirkan perkataan dari bayangan hitam tersebut. Namun tidak peduli apa yang Xiao Yan lakukan dan Xiao Yan tanamkan di dalam hatinya, Xiao Yan masih bisa merasakan adanya rasa panik menghadapi kata-kata sosok tersebut. Bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya tibalah nomor 8 untuk mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa master penghancur atau Zhang Misi ini semua orang pasti telah mengetahuinya, karena mereka juga mungkin ingin mengetahui lebih banyak informasi. Dirinya akan bisa berbicara secara singkat kepada mereka. Dirinya akan menjelaskan tentang apa yang dirinya ketahui mengenai sosok yang disebut dengan Zhang Misi ini. Selain mengendalikan dan menyeimbangkan dunia, Zhang Misi ini juga sebenarnya lebih tertarik kepada sebuah lelucon. Semua orang seketika terkejut dan mungkin di balik cahaya biru mereka semua mengerutkan kening.
Sementara itu nomor 8 kembali menjelaskan bahwa tujuan awal dari permainan ini adalah untuk mengendalikan segala sesuatu yang dilakukan oleh Master Penghancur. Saat mereka memeriksa dan menyeimbangkan dunia ini, mereka juga menganggap dunia ini sebagai drama bagi mereka. Semua yang mereka lakukan adalah untuk mewujudkan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa ini merupakan pertunjukan yang luar biasa bagi mereka. Mungkin hal ini sulit untuk dipahami, tetapi sederhananya sosok-sosok ini memperlakukan orang-orang di bawahnya seperti monyet. Semua orang pada saat ini terdiam sementara nomor 8 pada akhirnya segera membuat perumpamaan. Sosoknya menjelaskan bahwa mereka bisa mengambil contoh mengenai sesuatu yang dialami oleh Ki. Begitu dirinya marah besar dan segera berkata dengan kasar kepada sosok bayangan hitam tersebut. Adegan ini pada akhirnya seketika berakhir. Jika dirinya terus-menerus mengikuti apa yang diinginkan oleh sosok bayangan hitam, sosoknya akan terus-menerus muncul membawa Ki ke dalam kesesatan. Dapat dikatakan bahwa tujuan dari sosok-sosok ini adalah bersenang-senang dan ini merupakan hal yang paling mereka sukai. Contoh kedua lainnya bisa dilihat dari apa yang dialami oleh sosok nomor 2 pada saat sebelumnya. Dirinya benar-benar dipancing untuk mengejar sosok bayangan hitam hingga melintasi beberapa dunia. Tujuannya sesungguhnya hanyalah untuk mempermainkan sosok nomor 2. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tertegun mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh nomor 8. Xiao Yan sebelumnya mengira bahwa nomor 8 ini hanyalah seorang ahli pedang dan pembuat senjata. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa sosok nomor memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam daripada nomor 7. Xiao Yan pun pada akhirnya memiliki gambaran lain mengenai sosok hitam atau Zhang Misi ini. Setelah hening beberapa saat, pada akhirnya tibalah giliran Xiao Yan untuk berbicara. Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk tidak menyembunyikan apapun yang dialami oleh Xiao Yan. Xiao Yan segera berkata bahwa sosok Zhang Misi ini telah dilihat oleh Xiao Yan belum lama ini. Dirinya juga berbicara kepada Xiao Yan dan sosoknya memiliki wajah dengan pusaran air sebelum akhirnya berubah menjadi senyum yang aneh. Semua orang terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Namun Xiao Yan juga pada saat ini tidak mengatakan apa yang disebutkan oleh sosok bayangan hitam tersebut kepada Xiao Yan. Xiao Yan khawatir hal ini akan mengungkap identitas Xiao Yan jika Xiao Yan menjelaskannya. Hal ini terkait Xiao Yan yang membantu alam iblis keabadian kuno dengan daun dunia. Semua orang juga pada saat ini tidak terus bertanya kepada Xiao Yan dan mereka hanya terdiam. Setelah hening beberapa saat, pada akhirnya nomor 1 kembali mulai berbicara kepada semua orang agar mereka segera mendiskusikan apa yang mereka butuhkan. Begitu mendengar hal ini, sosok nomor 4 atau Si pada akhirnya segera mulai berbicara kepada Xiao Yan. Si bertanya apakah ramuan yang dipercayakan kepada nomor 9 telah berhasil dimurnikan. Xiao Yan pada saat ini tersenyum pahit dan Xiao Yan tidak ingin menyembunyikan apapun. Xiao Yan pun segera berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini masih membutuhkan waktu. Nomor 4 pada akhirnya tidak terus bertanya lebih jauh mengenai pemurnian ini. Xiao Yan pada saat ini menghela nafas karena Xiao Yan sesungguhnya terus-menerus menghindari pemurnian pil 9 naga yang sejati. Ini diminta dimurnikan oleh nomor 4 yang merupakan orang di balik klon Yuyan. Xiao Yan tiba-tiba berkeringat dingin begitu Xiao Yan mengingat sosok Yuyan yang begitu agresif di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya menekan perasaannya sementara di sisi nomor 8 mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa dirinya pada saat ini memiliki pil yang ingin disempurnakan oleh nomor 9. Oleh karena itu dirinya ingin bertanya apakah nomor bisa memurnikan pil ini. Xiao Yan pun segera menoleh dan mengangguk sebelum akhirnya berkata tentu saja Xiao Yan bisa memurnikannya. Selain itu Xiao Yan juga ingin berterima kasih karena nomor 8 telah membantu Xiao Yan menyempurnakan armor sebelumnya. Begitu sosoknya selesai berbicara pada saat ini nomor 4 kembali mulai berbicara kepada Xiao Yan.
Sosoknya berkata bahwa dirinya juga memiliki pil lain yang perlu dititipkan. Xiao Yan pada saat ini di balik cahaya biru mengerutkan kening dan berpikir tampaknya nomor 4 benar-benar tidak ingin melepaskan Xiao Yan. Namun Xiao Yan tentu saja tidak bisa menolak permintaan ini. Xiao Yan pun segera mengangguk dan berkata bahwa Xiao Yan bisa melakukannya. Tetapi Xiao Yan masih tidak bisa memberinya waktu spesifik untuk bisa memurnikan ramuan tersebut. Nomor 4 pada saat ini hanya mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa tampaknya Xiao Yan harus berhati-hati terhadap nomor 4. Xiao Yan khawatir begitu Xiao Yan membuka ramuan yang dirinya titipkan, lokasi Xiao Yan akan segera dikunci dan sosoknya akan bisa menemui Xiao Yan. Xiao Yan pada hanya bisa menghela nafas dan Xiao Yan hanya perlu terus berjaga-jaga. Setelah beberapa pertukaran singkat pada akhirnya suasana kembali jatuh ke dalam keheningan. Nomor 1 pun kembali mengambil alih dengan berkata bahwa tugas di alam iblis keabadian kuno telah diselesaikan. Selanjutnya tugas kedua masih sama seperti yang dikatakan sebelumnya. Semua ini masih tergantung kepada mereka apakah mereka mau menjalankannya atau tidak. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan tersenyum sedikit kecewa. Token iblis keabadian karena Xiao Yan ini benar-benar masih belum lengkap. Selain dari Xiao Yan tentu saja ada juga orang lain di alam dewa kekacauan yang juga pergi ke alam iblis keabadian kuno dan berhasil mendapatkan token alam iblis keabadian kuno yang lengkap. Mengenai siapakah orangnya tentu saja hal tersebut tidak akan diungkapkan. Nomor 1 hanya memberitahu bahwa semua orang telah berpartisipasi dan semuanya telah diselesaikan. Sementara itu di sisi lain nomor 1 pada saat ini kembali menjelaskan bahwa misi kedua adalah untuk pergi ke dunia pegunungan dan lautan. Banyak reruntuhan kuno telah muncul dan ada satu hal yang ingin dirinya percayakan kepada semua orang untuk didapatkan. Benda ini disebut dengan Gunung Suci Huan Jun dan ini berasal dari alam dewa kekacauan. Benda ini telah menghilang selama waktu yang tidak terhitung jumlahnya dan baru ditemukan baru-baru ini. Xiao Yan seketika terkejut mendengar hal ini karena jika bisa disebut dengan Gunung Suci, benda ini tentu saja sangat besar dan ini juga berasal dari alam dewa kekacauan. Jika benda ini disebut dengan Gunung Suci, bagaimana mungkin ini bisa menghilang? Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini tentu saja tidak meragukan perkataan nomor 1, namun Xiao Yan segera dikejutkan oleh sosok Wu yang benar-benar terlihat membingungkan. Dirinya berasal dari dunia pegunungan dan lautan dan dirinya pada saat ini tampaknya tidak mengetahui mengenai hal tersebut. Sosoknya berkata bahwa dirinya berasal dari alam kegunungan dan lautan. Dirinya belum pernah mendengar mengenai harta karun seperti ini. Nomor 1 pada saat ini juga tidak menjelaskan terlalu banyak dan segera kembali berkata dengan tegas. Sosoknya menjelaskan bahwa itu saja informasi yang akan dirinya berikan. Dirinya hanya memberitahu mereka bahwa harta karun ini berada di alam pegunungan dan lautan. Xiao Yan juga pada saat ini sedikit mengangguk dan bergumam bahwa jika harta karun ini berasal dari alam dewa kekacauan, gunung ini pasti merupakan harta karun yang luar biasa. Sungguh sangat disayangkan Sensi telah diserang dan Xiao Yan khawatir Xiao Yan tidak akan bisa pergi ke alam ini. Xiao Yan hanya bisa menghela nafas dan bersamaan dengan keheningan yang kembali menyebar nomor 1 kembali mulai berbicara. Sosoknya menjelaskan bahwa jika tidak ada yang lain lagi maka pertemuan akan berakhir di sini. Semua orang pun seketika mengangguk dan mereka mulai meninggalkan platform satu demi satu. Adapun mengenai ramuan dan hal lain yang dipercayakan akan dikirimkan ke dalam Suyu dan transfer kepada nomor 1. Selain itu tentu saja mengenai ramuan yang dimurnikan oleh Xiao Yan, Yi telah mengatur waktu khusus agar Xiao Yan bisa bertemu dengan Qi atau nomor 7. Begitu keduanya bertemu, Qi pada saat ini berkata kabar baik apa yang Xiao Yan bawa.
Xiao Yan pada saat ini menjelaskan bahwa ketiga jenis ramuan obatnya telah berhasil disempurnakan. Xiao Yan pun segera memberikan pil yang telah Xiao Yan sempurnakan kepada Qi atau nomor 7. Begitu memeriksanya, ekspresi Qi pada saat ini di balik cahaya benar-benar dipenuhi dengan kepuasan. Sosoknya bergumam bahwa ada beberapa pembeli yang membutuhkan pil pengembalian mimpi. Jika pil ini bisa dimurnikan lebih banyak maka nilainya akan lebih tinggi daripada dua pil lainnya. Pil yang dimurnikan oleh Xiao Yan ini juga tampaknya benar-benar memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi. Dirinya benar-benar merasa puas dengan apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Jika begitu permasalahannya, maka apa yang ingin Xiao Yan tukarkan dengan ramuan ini? Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun segera bertanya, bukankah Qi pernah menukarkan pil racun sebelumnya? Qi pun seketika tertawa dan berkata bahwa pil detoksifikasi racun itu nilainya kecil. Pil dewa tingkat biasa sudah cukup untuk menukarnya, tetapi pil Xiao Yan ini memiliki nilai yang lebih tinggi. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini benar-benar bingung dengan apa yang harus ditukarkan oleh Xiao Yan. Sepertinya setelah mencapai keabadian Kaisar, Xiao Yan tidak lagi membutuhkan origin Qi dan sejenisnya. Xiao Yan pun sedikit merenung dan karena nomor 7 telah berbicara, Xiao Yan pada akhirnya memiliki pertanyaan berani. Xiao Yan pun segera bertanya apakah ada sesuatu yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang dan membuat keabadian Kaisar menerobos keabadian dewa. Qi pada saat ini sedikit terdiam begitu mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiao Yan. Xiao Yan juga sesungguhnya tidak memiliki ekspektasi apapun dan Xiao Yan segera berkata bahwa jika tidak ada maka mereka bisa melupakannya. Nomor 2 segera melambaikan tangannya dan setelah sedikit ragu dirinya segera mulai berbicara. Sosoknya menjelaskan bahwa sesungguhnya ada pil yang bisa melakukan kemampuan ini. Namun barang yang perlu ditukar untuk memurnikannya benar-benar memiliki nilai yang jauh lebih tinggi. Xiao Yan seketika terkejut mendengar apa yang bersaja diucapkan oleh nomor 7. Sementara itu nomor 7 kembali menjelaskan bahwa hal ini bukan perkara mudah untuk menerobos keabadian Kaisar menuju keabadian dewa atau bukan. Tepatnya sesungguhnya meskipun menggunakan pil ini semuanya perlu dilakukan secara alami. Untuk lebih jelasnya dirinya pada saat ini ingin memberitahu bahwa untuk bisa menerobos dengan cara ini Xiao Yan membutuhkan pil tingkat yang lebih tinggi serta senjata suci dan bantuan dari semua pihak. Hal yang paling penting lagi adalah seseorang harus bisa memahami kekuatan aturan dan mengendalikannya. Xiao Yan pun mengerutkan kening ketika Xiao Yan mendengar apa yang dikatakan oleh nomor 7. Xiao Yan berpikir kondisi ini sangat keras dan hingga Xiao Yan benar-benar menganggapnya mustahil. Obat yang dibutuhkan juga bukanlah merupakan pilih yang merupakan produk dewa biasa. Xiao Yan juga tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan senjata suci. Mungkinkah hal ini sama dengan ketika sosok Ding Mo bergabung ke dalam senjata padang berat misterius milik Xiao Yan? Xiao Yan merasakan adanya kekuatan aturan dari pedang berat misterius milik Xiao Yan. Mungkinkah dengan cara seperti ini maka senjata tersebut memenuhi syarat untuk dipanggil senjata suci? Yang paling penting lagi adalah mengenai kekuatan aturan. Tidak ada yang bisa membantu Xiao Yan sama sekali mengenai hal tersebut. Hanya dengan memahami dan mengendalikan kekuatan aturan seseorang akan dapat menciptakan keabadian dewa yang lebih kuat. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya bergumam seperti yang ini sangat rumit sehingga hampir mustahil untuk diselesaikan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, sosok nomor 2 kembali melambaikan tangannya dan menjelaskan bahwa itu tidak benar. Agak rumit bukan berarti tidak mungkin untuk diselesaikan. Selama Xiao Yan menginvestasikan cukup uang untuk ditukar dengan sumber daya, Xiao Yan masih bisa mendapatkannya dari beberapa monster tua. Misalkan mengenai daftar ramuan, Xiao Yan akan bisa menukarkannya dengan 10 pil pengembali mimpi. Sementara itu untuk ramuan Xiao Yan bisa menukarkannya dengan pil tingkat dewa yang lebih kuat atau bahkan bisa mencapai tingkat transendans yang lebih langka.
Sementara itu untuk senjata suci semuanya tergantung pada apa yang Xiao Yan butuhkan. Xiao Yan juga sesungguhnya bisa menukarkannya dengan ramuan, tetapi Xiao Yan perlu menyempurnakan total 3 jenis ramuan ajaib. Tetapi meskipun begitu, mengenai poin terakhirnya Xiao Yan masih harus menyelesaikannya sendirian karena tidak mudah untuk memahami kekuatan aturan dengan jelas. Jika seseorang memahaminya maka dirinya akan berhasil, tetapi jika seseorang tidak memahaminya dirinya benar-benar akan terjebak dalam sisa waktu di sepanjang hidupnya. Mendengar hal ini Xiao Yan sesungguhnya tidak menyangka bahwa Qi benar-benar akan mengungkapkan mengenai hal ini. Selain itu dari kata-katanya tampaknya dirinya tidak curiga jika ini diinginkan oleh Xiao Yan untuk dirinya sendiri. Dari kata-kata Qi dirinya nyatakan bahwa sepertinya Xiao Yan sedang ingin membantu seseorang. Xiao Yan juga benar-benar merasa sangat bersyukur. Xiao Yan juga tampaknya memiliki jalan lain untuk mempermudah terobosan Xiao Yan menuju ke keabadian dewa. Xiao Yan pada akhirnya setelah sedikit merenung bergumam bahwa Xiao Yan bisa mengambil 2 persyaratan pertama terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut Qi pun mengangguk dan menjelaskan bahwa jika Xiao Yan menginginkan hal tersebut dirinya akan mengirimkan ramuannya kepada Xiao Yan di kemudian hari. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini segera mengucapkan terima kasih kepada nomor 7. Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar ingin tahu mengapa nomor 7 tampak begitu baik terhadap Xiao Yan. Xiao Yan tanpa banyak bacot lagi segera bertanya bahwa mereka berdua sesungguhnya tidak mengenal satu sama lain. Mereka adalah orang asing dan mengapa nomor 7 pada saat ini membantu Xiao Yan. Nomor 7 seketika tertawa mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Sosoknya lanjut menjelaskan meskipun mereka tidak mengenal satu sama lain tetapi mereka berdua berasal dari alam dewa kekacauan. Dirinya juga sesungguhnya memang mengenal banyak alkemis yang kuat, tetapi di antara banyak monster tua ini tidak bisa dipercaya. Mengenai pertanyaan Xiao Yan ini dirinya juga pada saat ini akan menjelaskan hal yang sesungguhnya mengapa dirinya bertindak seperti ini. Sesungguhnya dirinya merupakan seorang pedagang dan dirinya hanya berpikir secara keuntungan. Dengan kualitas pil yang dimurnikan oleh Xiao Yan ini tentu saja dirinya akan bisa mendapatkan banyak keuntungan. Dirinya juga memiliki kepercayaan terhadap Xiao Yan. Dengan begitu maka dirinya rela berinvestasi di awal untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Mendengar hal ini Xiao Yan benar-benar terkejut dengan pemikiran dari sosok nomor 7. Xiao Yan juga mengetahui bahwa sebagai seorang pedagang tentu saja dirinya telah berkeliling ke banyak dunia. Xiao Yan pun segera berkata bahwa Xiao Yan sesungguhnya kagum terhadap nomor 7. Dirinya benar-benar telah bepergian ke seluruh dunia dan itu merupakan suatu hal yang mencengangkan. Nomor 7 pada saat ini seketika tertawa terbahak-bahak sebelum akhirnya mereka kembali fokus pada tujuan utama. Nomor 7 menjelaskan bahwa Xiao Yan dapat memberitahu nomor 7 nilai pemurnian ramuan apa yang ingin dibutuhkan oleh Xiao Yan, apa yang ingin ditukarkan oleh Xiao Yan dan dirinya akan memberikannya kepada Xiao Yan. Dirinya tidak mengatakan bahwa dirinya memiliki segalanya tetapi sebagian besar barang dapat dirinya tukarkan. Xiao Yan pun mengangguk dan menjawab dengan sopan bahwa Xiao Yan pada saat ini masih belum perlu tetapi Xiao Yan akan segera menghubungi nomor 7 ketika Xiao Yan membutuhkan sesuatu. Setelah basa-basi singkat keduanya pada akhirnya seketika mulai berpisah. Bersamaan dengan hal tersebut nomor 1 pada saat ini segera berbicara kepada Xiao Yan. Sosoknya juga muncul sambil berkata bahwa Xiao Yan harus mengirimkan token iblis keabadian kuno ke dalam batu giok khusus. Xiao Yan pun tertegun sejenak sebelum akhirnya pikiran Xiao Yan segera menjelajah ke celah gua void. Xiao Yan mengeluarkan token iblis keabadian kuno dan segera memasukkannya ke dalam suyu. Token iblis keabadian kuno yang belum lengkap ini menghilang ke dalam batu giok khusus Xiao Yan. Sesaat kemudian token iblis keabadian kuno yang lengkap muncul di batu giok khusus Xiao Yan.
Xiao Yan benar-benar terkejut melihat bahwa token ini dilengkapi oleh nomor 1, sementara itu nomor 1 segera menjelaskan bahwa perintah ini diberikan kepada Xiao Yan tetapi Xiao Yan belum menyelesaikannya. Dengan begitu maka Xiao Yan tidak akan mendapatkan hadiah. Di tengah-tengah keterkejutannya Xiao Yan hanya mengangguk dan lanjut mengucapkan terima kasih. Meskipun Xiao Yan tidak mendapatkan hadiah tetapi Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah mendapatkan token iblis keabadian yang lengkap. Xiao Yan merasa bahwa nomor 1 pada saat ini benar-benar kembali membantu Xiao Yan dan Xiao Yan kembali merasa bingung. Xiao Yan pun segera berkata bahwa sesungguhnya ada yang ingin Xiao Yan tanyakan kepada nomor 1. Xiao Yan bertanya-tanya mengapa nomor 1 terus-menerus membantu Xiao Yan. Nomor 1 pun segera mengeluarkan pertanyaan retoris ketika berkata apakah Xiao Yan tidak mengetahui alasannya. Xiao Yan sedikit terdiam dan Xiao Yan sesungguhnya tidak mengetahui alasannya. Setelah Xiao Yan terdiam beberapa saat pada akhirnya nomor 1 segera memberitahu Xiao Yan. Nomor 1 menjelaskan bahwa Xiao Yan tentu tahu di alam dewa kekacauan ini Xiao Yan adalah sosok yang sangat lemah. Ekspresi Xiao Yan pada saat ini tampak terlihat pongok dan meskipun Xiao Yan menyadari hal tersebut tetapi perkataan nomor 1 ini sedikit mengejutkan Xiao Yan. Perkataannya juga bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh Xiao Yan. Xiao Yan tahu bahwa ini merupakan suatu kenyataan dan Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada nomor 1. Keduanya pada akhirnya segera meninggalkan alam dewa kekacauan dan Xiao Yan kembali tersadar. Selanjutnya mata Xiao Yan sedikit menyipit dan Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa Xiao Yan akan meninggalkan Laut Barat sepenuhnya. Xiao Yan pun bergumam bahwa setelah melewati lubang cacing tampaknya Xiao Yan memiliki kecepatan yang beberapa kali lebih cepat daripada yang diperkirakan. Mungkin tidak lama lagi Xiao Yan akan segera keluar dari lubang cacing ini. Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan segera membalik telapak tangannya. Token iblis keabadian kuno yang lengkap pada akhirnya segera muncul di telapak tangan Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini bertanya-tanya apakah sesungguhnya yang dimiliki oleh token iblis keabadian kuno ini. Xiao Yan benar-benar ingin tahu apakah yang ada di dalamnya dan kekuatan spiritual Xiao Yan mulai menjelajah. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan pada saat ini kembali tersadar bahwa sepertinya nomor 1 tidak membutuhkan token ini sama sekali. Oleh karena itu mungkinkah niatnya mengeluarkan misi ini adalah untuk mengontrol pertemuan tersebut termasuk Xiao Yan. Dirinya hanya ingin orang-orang ini pergi ke alam iblis keabadian kuno dan menjalankan misi tersebut. Seketika Xiao Yan juga tersadar bahwa Xiao Yan pada saat ini secara tidak langsung telah menjadi pion orang lain lagi. Xiao Yan pun bergumam apakah ini adalah rencana orang yang paling berkuasa. Xiao Yan hanya bisa menghela nafas dan Xiao Yan terus-menerus memejamkan mata memeriksa informasi dalam token iblis keabadian kuno. Informasi yang rumit mengalir ke dalam pikiran Xiao Yan dan dengan bakat pemahaman Xiao Yan pada akhirnya Xiao Yan membuka matanya. Xiao Yan menarik nafas panjang menunjukkan senyum canggung di wajahnya. Xiao Yan pun segera bergumam bahwa teknik ini menarik. Teknik ini ternyata disebut dengan 3 keterampilan keabadian dan iblis dan alasan mengapa disebut 3 teknik adalah karena memiliki 3 perubahan. Perubahan pertama dipandu oleh kekuatan keabadian sementara perubahan kedua dipandu oleh ki dan darah. Di sisi lain perubahan ketiga dipandu oleh kekuatan keabadian dewa. Dengan vitalitas di bawah 3 perubahan ini mungkin Xiao Yan bisa menggunakan kekuatan langkah ke-9 Xiao Yan untuk sementara mengendalikan kekuatan aturan. Dengan begitu maka Xiao Yan akan bisa menjadi keabadian dewa di saat berikutnya. Efek sampingnya juga adalah mengkonsumsi energi dunia dan jika energi dunia tidak cukup itu akan mempengaruhi terobosan keabadian dewa. Efek samping ini mungkin tidak dapat diterima oleh kebanyakan langkah ke-9 keabadian kaisar, namun bagi Xiao Yan hal ini benar-benar tidak terlalu berpengaruh.
Xiao Yan memiliki energi dunia yang jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan kebanyakan orang. Xiao Yan pun terus-menerus merenung dan memahami semua keterampilan bertarung yang dapat meningkatkan kekuatan ini. Namun bersamaan dengan hal tersebut ada sedikit getaran dari bahtera yang disebabkan oleh ketidakstabilan akibat keluarnya bahtera dari lubang cacing. Xiao Yan pun segera menyingkirkan token iblis keabadian kuno ini ke dalam cincin penyimpanan. Selain dari ketiga teknik ini, Xiao Yan juga berpikir bahwa token ini seharusnya memiliki fungsi lain. Xiao Yan mengesampingkan permasalahan ini terlebih dahulu dan Xiao Yan seketika menyipitkan matanya. Xiao Yan menatap ke kejauhan dan bergumam bahwa dengan gaya taiksu dirinya pasti sedang melakukan penyergapan di luar. Segera Xiao Yan berdiri perlahan dan kehampaan di hadapannya mulai berubah. Sementara itu di luar lubang cacing raksasa yang dilihat oleh Taiksu adalah beberapa bahtera yang di pusaran air yang gelap. Panglima besar Taiksu bernama Li Hai pada saat ini segera berteriak dengan penuh semangat. Akhirnya orang-orang ini muncul. Susi yang sedang duduk bersila juga pada saat ini tiba-tiba membuka matanya. Dirinya menatap ke arah bahtera yang perlahan-lahan mengeras di kehampaan. Sosoknya segera berteriak agar semua prajurit Taiksu mematuhi perintah kelilingi dan habisi sosok-sosok yang baru saja muncul ini. Tidak ada satupun di antara mereka yang diperbolehkan untuk melarikan diri. Semua prajurit Taiksu yang berjumlah puluhan ribu prajurit pada saat ini berteriak serempak. Selanjutnya Susi segera memimpin semua sosok untuk mengaktifkan formasi penyegel 10.000 roh kehampaan. Mereka pada saat ini tampaknya tidak tahu bahwa ada lebih dari 50.000 sosok di dalam bahtera-bahtera ini. Jumlah sosok-sosok ini juga dikatakan tidak kalah dengan jumlah prajurit Taiksu. Namun bahtera-bahtera ini masih belum menunjukkan tanda-tanda melakukan tindakan dan hanya melayang di kehampaan. Melihat hal ini kesombongan Li Hai pun menjadi semakin kuat. Dirinya berteriak dengan marah ketika berkata mengapa mereka tidak segera keluar. Karena mereka belum mengambil tindakan. Apakah mereka pada saat ini memutuskan untuk menyerah? Sementara itu di sisi lain pada saat ini Feng Chan dan Ling Fei yang mendengar suara tersebut seketika terkejut. Mereka juga menyadari bahwa ada banyak para prajurit Taiksu yang padat di sekeliling mereka. Sosok-sosok ini tampak benar-benar telah bersiap untuk melakukan penyergapan. Di sisi lain Xiao Yan juga pada saat ini mengerutkan kening begitu melihat banyak sosok Taiksu yang bermunculan. Xiao Yan awalnya berpikir karena kehampaan Laut Barat pada saat ini telah dihancurkan seharusnya mereka pergi ke kehampaan Laut Timur. Kehampaan Laut Barat dan kehampaan Laut Timur merupakan kehampaan terlemah yang ada di Sensi. Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa penyergapan kali ini melibatkan begitu banyak prajurit Taiksu. Xiao Yan juga pada saat ini bertanya-tanya mungkinkah Yang Mulia Ratu pada saat ini masih belum mengambil tindakan. Mungkinkah Sensi masih belum bergerak dan Xiao Yan benar-benar tidak tahu apakah rencana yang oleh Yang Mulia Ratu. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini memancarkan aura dan niat membunuh yang kuat ketika memandang ke arah para prajurit Taiksu. Xiao Yan bergumam jika semua ini untuk menunda pertumbuhan dunia Xiao Yan maka harga ini benar-benar tidak bisa diterima. Xiao Yan pada saat ini menggertakkan gigi dan tinju Xiao Yan pada saat ini terkepal dengan keras. Xiao Yan lanjut bergumam karena mereka telah menghancurkan makhluk hidup yang tidak terhitung jumlahnya di lautan kehampaan barat maka demi jiwa-jiwa yang dirugikan ini Xiao Yan akan menghancurkan mereka semua seperti ayam sayur yang ada di warung Bude Yanti.